Pemilihan suami di klan ini bersifat sukarela. Aku sebenarnya hanya ingin menikah dengan tenang, tapi tunanganku suka keramaian. Dia mendaftarkanku. Besok 3 wanita akan memilih suami dengan melempar bunga. Situasinya kacau. Banyak pria nakal yang memanfaatkan kesempatan. Kalau Azao tidak menangkap bungaku, kalian harus membantuku merebutnya. Tenang saja, adik, bungamu. Kakak pasti bantu kamu rebut. Waktu yang baik telah tiba. Pemilihan suami dengan melempar bunga. Bunga yang jatuh menentukan jodoh. Kak. Azao. Bukankah itu Panku? Bunga gadis keluarga Huan, kenapa jatuh ke tangannya? Bukankah Yu Zhao tunangan Huan Yan? Kenapa dia merebut bunga Chu Xiaoyao? Azao, kamu berhasil merebut lemparan bunga Xiaoyao. Menurut aturan klan, kamu harus menikahinya. Bagaimana dengan adikku? Apa yang bisa dilakukan? Menikah juga hanya upacara di kampung. Tidak perlu benar-benar mencatatkan pernikahan. Ini akan mengakhiri masalah ibu Xiaoyao yang mendesak pernikahan. Adapun Huan Yan, paling parah dia menolak dan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Apa hubungannya dengan silsilah keluarga? Huan Yan selalu percaya pada dewa bunga yang memberi jodoh. Mungkin kamu bisa membujuknya, dan dengan Xiaoyao bisa menjadi kisah indah. Bagus sekali kisah indah itu. Karena dewa bunga telah memberi jodoh, maka aku terima. Bagaimana? Kamu pergi ke kepala kampung untuk membatalkan lamaran? Apa katanya? Tidak bilang apa-apa. Menurut aturan kampung, membatalkan lamaran berarti dikeluarkan dari silsilah. Kamu bilang kamu sudah pacaran dengan Azao 8 tahun. Kok bisa terjadi kesalahan seperti ini? Saat bunga jatuh ke panggung, tunanganku dan kakak kandungku semua berusaha mati-matian melindungi bunga Chu Xiaoyao. Ayah, apakah ini salahku? Apa bisa sama? Saat itu yang mengelilingi Xiaoyao semuanya orang luar. Lagi pula, ibu Xiaoyao sudah susah payah. Akhir-akhir ini dia khawatir setiap hari tentang pernikahannya. Azao dan yang lain ingin membantu. Kamu sebagai kakak, kenapa pikiranmu sempit? Ayah, kamu begitu memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan tunangan anak kandungmu sendiri bisa kamu berikan begitu saja. Itu karena ibu Chu Xiaoyao adalah cinta pertamamu. Kurang ajar. Itu semua karena kamu terlalu memanjakannya. Paman, saya datang untuk ikut makan. Cepat duduk. Baru saja selesai upacara pengakuan bunga Xiaoyao jatuh ke tangan Azao, aturan klan mengakui mereka sebagai jodoh yang ditakdirkan. Mengenai Huan Yan, entah dia mengembalikan hadiah atau tidak ada yang memikirkannya. Huan Yan, kamu juga makan. Dia sangat senang karena berhasil merebut bunga pujaan hatinya. Sampai lupa kalau aku tidak suka paprika. Hei, kalian tahu nggak, Panku itu terlalu tidak tahu diri, dia ikut dalam upacara lempar bunga. Perempuan itu, meskipun dikeluarkan dari silsilah klan, pasti tidak berani menikah dengannya. Dia tinggal di barat desa, baru 3 bulan, bahkan tidak punya domisili katanya. 3 istrinya juga mati karena sialnya. Aturan klan mengatakan, siapa yang menangkap bunga akan menikah hari ini, meskipun ada sedikit kecelakaan. Tapi kalian berdua, Azao, tidak bisa mengembalikan hadiah. Xiaoyao dan ibunya tidak mudah, tidak bisa dikeluarkan dari silsilah klan. Urusan di kampung ini diputuskan dulu. Kalau begitu Yan kita. Siapa yang bisa disalahkan? Tidak ada yang menginginkan ini. Hanya mengikuti aturan kampung Azao dan Huan Yan nanti di kota, kalian bisa ambil surat nikah. Aturan kampung ini tidak masalah. Huan Yan, kejadian hari ini tidak ada yang menginginkan. Saat itu 3 kuntum bunga beterbangan bersamaan. Situasinya sangat kacau. Aku juga tidak menyangka aku bisa merebut bunga Xiaoyao. Setelah urusan di sini selesai, kita kembali ke kota untuk ambil surat nikah.
Tidak ada yang akan ingat soal lempar bunga di desa Haem. Kalau begitu, Xiao Yao, bagaimana denganmu? Ibuku memaksaku ikut upacara lempar bunga untuk memilih suami, aku juga tidak punya pilihan. Untunglah kakak Azhao yang menangkapnya. Setidaknya orang yang dikenal, aku ikut kata kalian saja. Kalian ngobrol dulu. Aku sudah kenyang. Kakak, apa kamu tidak senang? Jangan mikir macam-macam, Yan bukan orang yang sensitif. Mungkin saja hari ini upacara lempar bunga melelahkan. Ternyata kata lelah ini sangat berguna ya. Bisa menjelaskan semua ketidakpuasan, menutup semua pertanyaan, membuat semua orang merasa tenang dan puas. Wan Yan, kamu tidak banyak makan. Apa kamu marah? Jangan ngambek. Ini semua gara-gara adat kampungmu. Waktu itu situasinya sangat kacau. 3 buket bunga jatuh bersamaan. Siapa yang bisa membedakan? Bukankah sudah kubilang? Di kampung ya urusan kampung. Di kota ya urusan kota. Setelah kita menikah resmi. Yu Zhao, sejak awal aku sudah bilang, aku tidak mau ikut upacara pemilihan suami dengan bunga. Aku tahu ini adat pernikahan di kampung. Maknanya Dewi Bunga memilihkan suami untuk perempuan. Bunga jatuh di siapa, dialah suaminya. Sudah ribuan tahun, orang kampung percaya ini. Aku juga sangat menghormati. Tapi aku tidak ikut, karena aku merasa sudah memilih suamiku sendiri. Aku tidak mau menodai kehendak Dewi Bunga. Tapi kamu, di belakangku, menyuruh kakakku diam-diam mendaftarkan namaku, saat aku tahu, namaku sudah tercatat di buku bunga, tidak bisa ditarik lagi. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu Chu Xiaoyao juga ikut. Semua sudah terjadi. Sekarang ngomong begini apa gunanya? Aku bilang apapun percuma, karena kamu tidak pernah mendengarkan. Wan Yan, sekarang kamu ungkit masa lalu, apa gunanya? Pemilihan bunga itu kecelakaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu benar-benar tidak senang, besok aku suruh orang bilang ke kepala desa. Sekadar formalitas. Dah, biar kamu tidak malu, oke? Sekadar formalitas? Di meja makan, ayahku sudah bilang, dia tidak bisa membatalkan pertunangan, tidak boleh dikeluarkan dari silsilah keluarga. Mau bagaimana formalitasnya? Wan Yan, pakai akal sehat. Akal sehat? Yu Zhao, aku pakai akal sehat sama ayahku. Dia bilang aku membantah. Aku pakai akal sehat sama ibuku. Dia bilang cewek jangan terlalu serius. Aku pakai akal sehat sama kakakku. Dia bilang aku picik. Kukira bersamamu akan beda. Ternyata kamu juga tidak suka aku pakai akal sehat. Aku tidak. Kamu tidak mendengarkan aku bicara. Kamu cuma merasa pada akhirnya aku akan mengalah. Seperti ayahku merasa pada akhirnya aku akan diam. Ibuku merasa pada akhirnya aku akan sabar. Kakakku merasa pada akhirnya aku akan merelakan. Wan Yan. Kakak Zhao, kenapa? Paman Huan dan Bibi suruh kamu pulang. Kata mereka mau membahas detail pernikahan setelah pemilihan bunga. Apa aku sudah merepotkan kalian lagi? Tidak apa. Xiao Yao. Aku segera datang. Wan Yan, nikahlah denganku. Seumur hidup aku hanya akan melindungimu seorang. Ternyata cahaya itu entah kapan sudah lama menghilang. Mas Zhao, menurutmu, kakak bakal keberatan gak? Kita di sini menyalakan kembang api. Dia peduli apa? Xiao Yao, kamu terlalu khawatir. Semakin kamu peduli, semakin dia canggung. Jangan pedulikan dia saja. Ya, kamu nggak usah mikirin dia. Coba pikir, kebetulan Zhao yang merebut bungamu, ini namanya jodoh. Dewa bunga, sedang menjodohkan kalian. Jangan sembarangan bicara. Kak, kalau dengar pasti nggak senang. Kepala desa bilang, nanti 3 pasang yang melakukan upacara Fei Hua, melangsungkan pernikahan bersama. 1 pasang mundur, tinggal kita 2 pasang. Aku nggak akan biarin kamu kalah dari orang lain. Biar kamu selesain upacara dengan megah. Lagi pula yang bisa kuberikan padanya hanya 1 bentuk ini saja. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas perasaannya yang nggak bisa aku terima. Tapi baju pengantinku nggak selesai tepat waktu, jadi harus pakai yang biasa saja. Haha, Zhao sudah mikirin dari awal.
Yang milik Huan Yan sudah disuruh orang ubah sesuai ukuran tubuhmu. Benarkah? Lalu bagaimana dengan kakak? Dia nggak butuh. Baju pengantin itu, Huan Yan, ini aku habiskan setengah tahun menyulamnya dengan tangan sendiri untukmu. Ukurannya pas. Nanti, pasti kamu jadi pengantin tercantik. Makasih ya. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Biar dia nggak bolak-balik repot. Wah, belum nikah aja udah sayang banget sama istri? Aneh, padahal sudah diukur, kok pas jadi lebih sempit banyak? apa aku baru-baru ini gemuk? Nggak, Yan, tubuhmu paling bagus, mungkin tukangnya nggak konsisten, sedikit ketat lebih menunjukkan bentuk tubuh. Iya kan? Oh, begitu maksudnya. Kak, kamu sudah pulang. Aku tadi mau mencarimu. Aduh, Xiao Yao. Kamu gila apa? Tadi Xiao Yao khawatir kamu pergi. Khawatir keselamatanmu. Pulang langsung dorong orang. Ini sopan santunmu. Gak apa-apa. Khawatir keselamatanku? Sampai khawatirnya malah rayakan di sini? Kalau benar demi kebaikan kita berdua, sekarang ikut aku. Kembali ke kota ambil surat nikah. Silsilah keluarga nggak usah. Berkah Dewa Bunga, semua acara festival bunga terbang nggak usah. Kamu berani. Huan Yan, jangan paksa aku seperti ini. Urusan kita nggak perlu buru-buru. Xiao Yao dia. Sudahlah, bercanda. Jawaban yang sudah tahu sejak awal. Untuk apa harus nunggu dia ngomong? Kak, terluka bakar. Aku ambil kotak P3K. Jangan pedulikan dia. Dia sendiri yang dorong orang duluan. Pamer kelakuan ini buat siapa? Hari ini ramai ya. Kuil leluhur, sudah bertahun-tahun nggak seramai ini. Pengantin upacara Fei Hua bersama menerima berkah Dewa Bunga. Ini acara besar di kampung. Awalnya harusnya 3 pasang, sekarang mundur 1 pasang, jadi tinggal 2 pengantin perempuan. Haha, 2 pengantin wanita. Ini juga hari baik. Hari ini hari yang baik. Ayo merokok, merokok. Xiao Yao bisa sampai hari ini sungguh tidak mudah. Akhirnya Dewa Bunga memberkati upacara selesai. Ya, ini keberuntungan yang baik. Paman Cha di sini. Silakan duduk dulu. Ayo, merokok dulu. Sebentar lagi upacara dimulai. Kakak Azao. Aku sangat gugup. Jangan takut, ada aku. Para warga sekalian, upacara bunga terbang ini awalnya ada 3 pasangan pengantin. Tapi 1 pasangan sudah membatalkan upacara. Pihak wanita akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. 2 pasangan sisanya, silakan selesaikan upacara dengan baik. Huan Yan hari ini bahkan tidak muncul. Sepertinya dia tidak senang karena membatalkan upacara. Tidak datang juga tidak apa-apa. Dengan sifatnya yang pendiam, kalau datang juga hanya berdiri di sudut tanpa bicara. Malah membuat suasana tidak enak, kali ini bisa inisiatif membatalkan upacara. Menurutku dia akhirnya berpikir sedikit. Apa gunanya tetap di silsilah? Meskipun puncak gunung itu bagus, dia seorang perempuan, tidak bisa menjaganya. Lauhu, seluruh keluargamu keluar semua. Kenapa anakmu tidak ikut meramaikan? Dia marah karena membatalkan upacara. Nanti beberapa hari tidak apa-apa. Waktu yang baik sudah tiba. Pengantin pria dan keluarga keluar dari kuil leluhur. Pengantin wanita masuk. Pengantin wanita menerima dupa, menerima berkat dari Dewa Bunga. Huan Yan. Tunggu sebentar. Azao, apa yang kamu lakukan? Upacaranya belum selesai, kamu sekarang masuk paksa, akan mengganggu berkat Dewa Bunga? Itu Huan Yan. Yang di dalam itu adalah Huan Yan. Meskipun itu Huan Yan, sekarang tidak bisa masuk. Mengganggu upacara di depan patung Dewa Bunga, akan dicela oleh seluruh desa. Kalau ada omongan, bicarakan setelah selesai.
Jangan terburu-buru dulu, upacaranya hanya sebentar. Setelah selesai, tanyakan dengan jelas. Azao, kamu salah lihat, kan? Mana mungkin itu Huan Yan, sifatnya tegas, sekali bilang tidak, sudah batalkan upacara, mana mungkin dia berlutut di sana, sudah bertahun-tahun. Kita ini seperti satu keluarga. Dia tidak akan karena ketidaknyamanan sesaat, lalu benar-benar pergi. Paling-paling marah, beberapa hari. Kamu nanti bujuk sedikit saja. Kapan dia benar-benar marah padamu? Ayan, maaf. Tadi malam Xiao Yao demam tinggi. Aku buru-buru ke rumah sakit menemaninya. HP-ku habis baterai. Nggak apa, filmnya bisa ditonton lagi. Maaf ya Yan Yan. Ibu Xiao Yao. Tiba-tiba menyuruhku bantu pindahkan barang. Jadi kelewatan waktu menikmati bulan bersamamu. Nggak apa, cepat masuk. Ya, dia memang selalu seperti itu. Sekesal apapun, tidur sebentar pasti hilang. Sekecewa apapun, dibujuk sedikit, matanya langsung berbinar lagi. Aku keluar sebentar. Kalian jaga di sini. Kak Azao. Aku takut. Upacara bunga di kampung. Aku sendiri nggak berani menghadapinya. Jangan takut, aku temani. Aku jaga di luar. Meskipun Huan Yan sudah keluar dari silsilah keluarga, tapi aku harus buat dia tahu, semua yang seharusnya ada nggak akan kurang. Nanti setelah pulang ke kota, aku akan mengadakan pernikahan yang lebih baik, mengganti semua kekecewaannya selama ini. Pestanya pesan yang terbaik. Gaun pengantin harus custom. Pembawa acaranya juga yang paling terkenal. Manajer Zhang. Rencana pernikahan di kota itu, tolong rapikan lagi. Naikkan anggaran 20%. Pestanya pesan yang terbaik di pusat kota. Dan gaun pengantin, yang sebelumnya disukai Ayan, sutra custom made, langsung pesankan. Untuk pemain drum, carikan band yang terbaik. Di mana? Sudah makan? Sudah 2 hari, masih ngambek. Aku ternyata sudah 2 hari penuh tidak bertemu dia. Azao. Ada yang mau aku bicarakan. Aku sebagai ibu memang tidak berguna. Di rumah tidak punya suara. Gelang mahar pun tidak bisa kujaga. Aku hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu paman memberikan kepada Xiao Yao itu gelang mahar ibu. Ya. Ibu Ayan sebelum pergi meninggalkannya untukku. Bilang untuk kuwariskan ke anak perempuanku. Sebenarnya ingin kuberikan ke Ayan, tapi Azao, nanti kalau kamu menikahi Ayan, tolong jaga dia baik-baik ya. Jangan biarkan dia kecewa lagi. Aku di rumah ini tidak berguna. Tapi kalau aku lihat dia baik-baik saja, aku sudah tidak ada penyesalan. Wah, bukankah ini pengantin pria festival bunga? Kenapa berdiri di sini? Ngomong-ngomong, anakku perempuanku juga ikut upacara bunga. Sayangnya mundur. Hari ini sudah tidak ada urusan keluarga kami. Apa katamu? Putrimu mengembalikan hadiah. Ya, tunangan putriku itu baru saja menerima bunga. Lalu ketahuan oleh putriku kalau dia punya wanita lain. Dia tidak mau menikah sama sekali. Jadi mengembalikan hadiah. Sudahlah, jangan dipaksakan. Yang mengembalikan hadiah adalah putrinya. Yang berlutut di dalam adalah Huan Yan. Orang di dalam itu adalah Huan Yan. Xiao Yao, lelah, cepat minum air. Mahkota ini berat tidak? Paman Huan, kakak Azao, kenapa belum datang? Azao mungkin sedang menyiapkan tandu di luar. Jangan khawatir, tandu besar akan segera menjemputmu. Hari ini kau adalah pengantin tercantik. Benar-benar pergi? Mana mungkin palsu? Kakakku benar. Entah aku menelan semua kepahitan, hidup seperti yang mereka inginkan, entah aku menghancurkan semuanya dan memulai dari awal. Mungkin, sifat seperti ini membuatku sering rugi, tapi seumur hidup tidak bisa berubah. Kau tidak takut? Seperti 3 istri pertamaku? Kalau begitu, sekarang kau bisa cerita, bagaimana 3 istri pertamamu meninggal?
Di rumah hanya tinggal aku sendiri, tidak bisa memberikan keramaian yang sepantasnya, maaf. Tidak apa. Punya mobil dan rumah? Cocok sekali. Maaf, bicaraku terlalu cepat. Tidak perlu minta maaf. Hanya fakta. Menurut aturan di kampung, sore nanti harus menyalakan lampion bunga di sana, dan berjalan di Jalan Dewi Bunga ditemani api unggun, barulah upacara selesai, masih lama sampai malam, duduklah dan minum teh, istirahat dulu sebentar. Aku akan merapikan halaman. Seseorang yang tinggal sendiri menjalani hidup seperti ini. Entah benar-benar mencintai hidup, entah sudah terbiasa tidak ada orang yang mengacau. Kembar ini adalah Tidak apa. tidak apa. Minum air dulu. Makan malam masih sebentar lagi. Kau bukan panku, kan? Memang bukan. Lalu kau siapa? Panku adalah adikku. Setelah orang tua bercerai, ibuku membawaku pergi, menikah ke kota, pindah ke pendudukan, ganti nama keluarga menjadi Duan. Adikku dan ayahku tetap di kampung. Dia tidak mau bicara soal itu, pernikahan yang gagal itu, orang kampung cuma tahu, ayahku punya seorang anak laki-laki, kali ini aku, pulang untuk urus pemakaman adikku. Sekalian lihat ibuku, lahan bukit yang dulu dibagi, ada potensi atau tidak? Orang kampung mengira aku dia. Aku tidak menjelaskan. Ceritanya panjang sekali. Hari itu pergi ke upacara lempar bunga. Aku cuma penasaran lihat keramaian, ternyata lihat kamu berdiri di panggung, tunanganmu sama sekali tidak melihat ke arahmu. 3 bunga jatuh bersamaan, dia langsung menyambar gadis bermarga Chu. Aku berdiri di bawah panggung, melihat bungamu jatuh, aku berpikir. Bagaimana kalau aku ambil, kamu mundur dari pertunangan dan dikeluarkan dari silsilah, tapi kalau kamu tidak mundur menikah denganku lelaki jomblo yang sudah ditinggal mati 3 istri ini, sepanjang hidup juga tidak akan dihormati, timbang, untung rugi, pasti kamu pilih. Mundur aku cuma takut orang yang menangkap bungamu. Kondisinya sedikit lebih baik, kamu benar-benar menikah? Waktu itu mau menikah bukan cuma karena kesal sesaat. Yu Zhao cuma kebetulan menangkap bunga gadis Chu. Kamu mau mundur di depan umum. Kamu ngotot mundur. Itu memaksa ketua marga, mengeluarkanmu dari silsilah. Aku tidak boleh dikeluarkan dari silsilah. Karena aku harus mewarisi seluruh kebun teh yang ditinggalkan ibuku. Nak, kebun teh kontrak ini, ibu siapkan sebagai mahar. Nanti kalau tersakiti, selama kebun teh ini masih ada, kamu bisa pulang kapan saja. Itulah bekalmu nanti diwariskan ke putrimu. Kebun teh meski diambil alih, atas nama berbagai alasan oleh Huan Fu, sertifikat tanah masih atas nama ibu. Kakak simpan dulu. Kak, ini teh dari kebunku aku petik 3 hari 3 malam. Kakak kelola dulu untukmu. Selama kamu masih di silsilah, kebun ini tetap tercatat atas namamu. Kalau suatu hari kamu dikeluarkan, ini bukan milikmu lagi. Tidak kukira yang menikah bukan panku. Bebas dari risiko kena sial. Dewi Bunga ternyata masih memberkatiku. Nah, sekarang, Aku temani kamu jalani upacara lempar bunga. Kamu bebas. Nanti kamu mau balik ke kota, dan nikah sama tunanganmu, aku tidak halangi. Aku kasih kamu jaminan. Kamu pilih sendiri. kamu mau aku pilih apa? Aku tidak mau kamu pilih balik. Kebetulan, aku juga tidak berniat balik. Orangnya mana? Orangnya mana? Upacara selesai. Pengantin wanita di depan patung Dewi Bunga di luar kuil leluhur, menunggu pengantin pria menjemputnya. Datang, menjemput pengantin wanita. Lihat, pengantin pria sangat terburu-buru. Yang satu lagi mana? Pengantin wanita yang satu lagi mana? Apa maksudmu pengantin lain? Pengantinmu adalah Xiao Yao. Urus urusanmu sendiri. Di mana pengantin yang satu lagi? Setelah upacara selesai, dia dijemput orang. Mereka datang dengan mobil. Dijemput? Siapa yang menjemput?
Siapa yang menjemput? Ada apa, Azao? Bawa aku ke rumah Panku. Di mana rumah si bujangan itu? Upacara belum selesai. Pengantin wanita masih menunggu di tangga. Mau kemana kau lari? Urusan sepenting apa? Tidak bisa menunggu sampai nanti? Dari festival Feihua sampai sekarang, kau pernah peduli pada Xiao Yao, peduli pada ibunya Xiao Yao, peduli pada pesta pernikahan, tetapi, kau tidak pernah menanyakan putrimu sendiri. Putrimu hari ini juga berlutut di dalam menerima berkah. Dia tidak membatalkan pernikahan. Yang membatalkan adalah orang lain. Siapa? Apa maksudmu? Wan Yan tidak membatalkan. Pengantin yang berlutut di dalam itu adalah dia. Dia dijemput oleh Panku. Kalian tidak ada yang melihat? Dia. Bagaimana bisa? Dia tahu betul orang seperti Panku lebih baik menikahi bujangan daripada membatalkan. Apa perempuan itu gila? Berhenti, tidak boleh ada yang pergi. Upacara hari ini harus selesai. Semua orang di sini. Tidak ada yang boleh bergerak. Ayah, tidak bisa membiarkan Huan Yan. Benar, Paman. Itu Yan Yan, dia pasti tidak boleh menikah dengan pria yang sudah 3 kali menikah. Tapi tidak bisa membuat keributan hari ini. Hari ini adalah milik Xiao Yao. Xiao Yao, Xiao Yao, Xiao Yao. Apa di matamu hanya ada Xiao Yao, tidak ada orang lain? Putrimu dijemput oleh seseorang yang kalian semua remehkan, dijemput, kau bahkan tidak berkedip. Itu jalan yang dia pilih sendiri. Tahan dia. Kau gila. Aku akan menyelamatkan putrimu. Kenapa kau menghalangiku? Upacara pemilihan suami Fei Hua harus selesai. Dewi Bunga mengawasi. Tidak ada yang boleh pergi. Bahkan jika langit runtuh, harus menunggu sampai malam berlalu, baru ditangani. Cepat, waktu keberuntungan akan tiba. Jangan melamun, masuk dulu. Waktu baik tiba. Sembah Dewa Bunga. Jika disuruh sembah, ya sembahlah. Jangan sampai upacara tertunda. Berdiri. Sembah lagi. Yu Zhao. Upacara selesai. Keluarga Chu menikahkan putrinya, tapi pestanya di keluarga Huan. Tuan pengantin, jangan marah, itu semua aturan suku. Azao, kami sangat terkejut dengan kejadian kakak. Tapi bisakah kamu tidak pergi hari ini? Jika kamu berani kabur saat ini, membuat Xiao Yao malu di kampung, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi melalui halaman belakang, aku sudah buka kuncinya. Keluar, ikuti dasar sungai ke timur, bisa memutar ke jalan desa. Mereka tidak akan menemukanmu sebelum gelap. Pergilah. Wan Yan. Jika kamu berani menikah, aku pasti. Aku pasti. Aku pasti apa? Pernikahan konyol ini. Bukankah aku sendiri yang memulainya? Azao, ini tidak baik, kan? Nama festival bunga hampir ditentukan. Sekarang kamu menyuruhku menambahkan nama Yan Yan. Dia keras kepala, pasti akan marah padaku jika tahu. Ngapain marah? Biar seru. Aku ingin lihat, kalau nama Ayan masuk papan bunga, siapa lagi di kampung yang berani tantang aku? Ah, kamu saja laporkan ke atas. Nanti saat festival bunga, aku di depan semua warga kampung akan menjemputnya pergi. Seru dan penuh gengsi. Hei Ayan, hati-hati. Siapa suruh jalan tanpa suara pantas? Ajao. Ajao, ini putri Tante Chu. Namanya Xiao Yao. Mulai sekarang dia adikku. Kamu harus sering menjaganya, jangan biarkan orang lain mengganggunya. Xiao Yao, jangan menangis. Aku sudah bawa dokter terbaik dari kota, sudah kubawa ke sini. Obatnya juga sudah kubeli semua. Ada aku, tidak apa-apa. Azao, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Festival bunga, begitu banyak orang menonton. Jika menikah dengan orang yang tidak kusuka, hidupku akan hancur. Aku takut. Xiao Yao, jangan takut. Ada Zhao di sini, tidak ada yang bisa memaksamu. Upacara bunga ini, aku yang akan mengaturnya untukmu. Mulai hari ini, aku akan menjadi pelindungmu. Azao, kamu sungguh baik padaku. Ayan, jatuh. Biar kulihat.
Tidak apa-apa, cuma tidak seimbang. Tapi Huan Yan tidak pernah seperti ini. Dia jatuh tidak teriak sakit, terbakar tidak bersuara, diperlakukan tidak adil pun dia diam. Ayan bukanlah orang yang secara alami tidak bisa hancur. Hanya saja sejak kecil dia tumbuh di rumah di mana tidak ada yang akan berteriak kesakitan untuknya, dia sudah terbiasa sejak lama. Menelan semua ketidakadilan. Menyembunyikan semua luka. Kamu pikir menikah denganku akan membuat hidupmu berbeda? Tapi pada akhirnya aku sama seperti mereka. Semua kesabaranmu aku anggap sebagai sesuatu yang wajar. Aku tidak melihat sakitmu. Aku tidak mendengar keluhanmu. Dengan tenang merasa bahwa kamu akan selalu berdiri di sana, tanpa perlu pernah kembali mencarimu. Wah, kamu datang untuk menonton keramaian? Sudah terlambat. Dia sudah selesai upacara pernikahan sore dan pergi. Tidak ada jamuan makan malam. Katanya mau kembali ke kota. Anak muda memang suka tren. Bahkan, seteguk anggur pernikahan pun tidak dibagikan kepada warga. Terima kasih kepada Dewa Bunga yang memberikan jodoh. Di hari bahagia ini, jangan terus-terusan cemberut. Tidak baik jika orang lain melihat. Azao, Xiao Yao menunggumu bersulang. Azao pergi sepagi ini? Tidak mau tinggal 2 hari lagi? Kemarin malam minum sampai begitu, hari ini sudah kembali ke kota, tidak peduli kesehatan? Tidak betah. Karena Huan Yan? Azao, semuanya sudah sampai tahap ini, kamu pikir-pikir juga tidak berguna? Pagi-pagi begini ngapain? Orang di dalamnya mana? Gadis itu sudah keluar dari kontrakan. Sudah pindah kemari. Dia hapus aku. Tolong, apakah Ayan pernah menghubungimu? Dia pergi kemana? Yan, kamu di mana? Azao, apakah kamu sudah menemukannya? Kakak, Ibuku menceburkan diri ke sungai kemarin. Dia ditolong orang dan diangkat. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Pohon teh keluarga Huan, sesuai aturan, diwariskan kepada anak-anak. Tapi Lin Shi semasa hidup membuat surat wasiat, menyatakan semua perkebunan di bawah namanya diwariskan kepada putrinya, Huan Yan. Yan, hari ibu pergi, dia terus memanggil namamu. Yan, Ayan. Di mana kamu saat dia memanggilku? Di mana kamu saat dia masih hidup? Untukmu, terima saja. Li Xiang, kasih kami satu saja. Pelit, tidak mau, tidak akan memberi siapapun. Ini barang berhargaku. Siapa yang mau, aku akan bertarung mati-matian. Wah, cantik sekali, Li Xiang. Boleh aku ambil satu? Ambil? Tidak boleh. Tapi kamu bisa menyentuhnya. Li Xiang, kamu tidak pernah memberi siapapun. Sayang, sekarang sudah rela. Yan, hari itu di panggung terbang. Aku jelas janji bantu rebut. Tapi hatiku takut. Aku takut bunga Xiao Yao jatuh ke tangan orang lain. Aku nggak sanggup. Aku seharusnya nggak janji sama kamu. Aku sangat menyesal, menyakitimu. Li Xiang, kalian anggap masalahku terlalu enteng. Sampai merasa, semua bisa dijadikan bahan bercanda. Mulai hari ini, anggap kita nggak pernah kenal. Hubungan 20 tahun lebih? Kamu bilang nggak kenal ya nggak kenal? Ya, karena mengaku kenal terlalu memalukan. Persahabatan yang enggak bisa dibanggakan itu, Tai. Li Xiang, cepat makan. Aku kasih yang termanis buat kamu. Paman Li, jangan pukul dia. Tadi malam dia nggak main. Aku yang maksa dia. Bantu aku belajar, salahin aku aja. Yan, kamu baik banget. Mulai sekarang, aku dengar kata-katamu. Yan, kamu di sini. Ternyata kamu di sini. Dengar, adat di kampung itu nggak sah. Kamu ikut aku balik ke kota. Aku ajak kamu daftar nikah. Aku sudah pesan tempat pestanya. Terserah kamu mau kapan. Semua ikut kamu. Yu Zhao, istrimu di sana.
Kak. Tidak, Yan. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Kalian sudah bersujud di depan Dewi Bunga. Seluruh kampung lihat. Kamu sama dia yang berpasangan. Jaga jarak sama aku. Kamu baru kenal dia berapa hari? Apa hakmu? Maaf, aku kenal dia mungkin lebih dulu dari kamu. Omong kosong apa? Omong kosong macam apa? Rumahmu sama rumah Huan terpisah setengah kampung. Aku dari SMA sudah sama Yan, 13 tahun lalu. Aku pulang kampung lihat adikku, sekelompok anak salah orang. Mereka kerumunin aku, panggil anak haram gak punya ibu. Ada seorang gadis berkuncir dua, dia lempar batu, mereka semua lari. Nggak punya ibu juga nggak apa-apa. Ayahku juga nggak suka aku. Ibuku di rumah diem aja. Kakakku juga nggak peduli aku. Tapi aku tetap makan minum biasa. Mereka nggak suka aku, itu urusan mereka. Aku suka diri sendiri, itu cukup. 11 tahun. Hari ini aku kembalikan kata-kata itu padamu. Tapi bedanya, kamu masih punya aku yang suka kamu. Ini sebelum ibuku meninggal. Diminta kembali dari Chu Xiaoyao. Panggil Chu Xiaoyao ke sini. Ini peninggalan ibuku. Mau dikasih ke anakku. Tapi ini pemberian paman. Kasih ke Yan, bilang padanya. Ma, seumur hidup nggak bisa berjuang apa-apa buat dia. Hanya kali ini, Ma berhasil ambil kembali barangnya. Gelang itu dia pakai hampir seumur hidupnya, lalu diambil oleh suaminya, dengan sikap merayu. Dikenakan di pergelangan tangan putri kesayangannya, menjelang akhir hayatnya. Akhirnya dia memintanya kembali untuk dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memperjuangkan apapun untuk dirinya sendiri. Gunungnya diambil orang, dia diam saja. Maharnya diberikan suami kepada orang lain. Dia diam, anak perempuannya diintimidasi pun dia diam. Satu-satunya saat dia tegas, adalah sebelum meninggal, dia mengambil barang yang menjadi milik putrinya dan mengembalikannya. Sudah 6 bulan sejak pemakaman ibuku. Aku dan Duan Yanshu sudah mengambil surat nikah. Kami tinggal di halaman belakang yang dipenuhi honeysuckle. Kau menatap buku akun sepanjang pagi. Matamu pasti sudah lelah, istirahat dulu. Jika kau masih tidak mau meletakkannya, aku akan langsung mengunci buku akun di lemari. Sebelumnya tidak ada yang peduli dengan suka dukamu. Mulai sekarang, semua hal kecilmu akan aku perhatikan. Hari itu di panggung bunga terbang, semua orang meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian sedikit pun. Yu Zhao dan aku bersama selama 8 tahun, dia bahkan tidak ingat kalau aku tidak suka paprika. Apalagi bisa merasakan kesedihan yang aku sembunyikan. Jangan bahas dia, hari ini kita bahas kita saja. Rebung dari bukit belakang, sudah aku gali pagi-pagi. Nanti sore akan aku masak iga untukmu, dan taburi dengan bunga krisan liar kering. Itu adalah rasa ringan yang kau sukai. Dulu aku janji menemanimu menyusuri jalan Dewi Bunga. Sudah lama tertunda, hari ini pasti aku tepati. Hanya jalan-jalan di jalan Dewi Bunga? Setelah jalan Dewi Bunga, malamnya kita pasang panggangan di halaman, ubi bakar, dan kue gula sudah siap semua. Mulai sekarang, festival bunga terbang, festival musim gugur, malam tahun baru, setiap hari aku akan menemanimu, upacara bunga terbang yang konyol sebelumnya. Perhatian khusus yang aku hutang padamu, akan aku tebus sedikit demi sedikit. Hei, Duan Yanshu, ada masalah besar di kampung. Yu Zhao dan ibu dan anak Chu bikin keributan besar. Bibi, cepat masuk, minum teh dingin dulu, cerita pelan-pelan. Pagi ini, aku ke rumah Chu pinjam saringan bambu untuk teh. Kebetulan melihat Ibu Chu menarik lengan baju Yu Zhao dengan erat, sama sekali tidak mau melepaskan. Azao, kau dan Xiao Yao di rumahku sudah bersujud di kuil leluhur pada Dewi Bunga. Ratusan pasang mata di seluruh desa menyaksikan dengan jelas perjodohan yang ditetapkan Dewi Bunga. Bagaimana kau bisa dengan enteng mengatakan tidak sah? Segera pindahkan domisili kotamu kembali ke kampung. Tinggallah dan hidup tenang bersama Xiao Yao. Tante, upacara di kuil itu hanya mengikuti adat desa. Aku dan Xiao Yao tidak pernah mendaftar secara resmi. Secara hukum bukan suami istri. Pekerjaanku berakar di kota. Domisili pasti tidak bisa dipindahkan kembali. Dasar bocah tidak punya hati nurani. Dulu di panggung bunga terbang, kau berusaha keras merebut bunga putriku. Sekarang kau tidak mau mengakuinya. Banyak pemuda dari keluarga mampu datang melamar. Xiao Yao semuanya menolak demi dirimu. Kenapa kau tega mengecewakannya? Kau tidak lihat,
Chu Xiaoyao diam-diam berdiri di belakang ibunya, menunduk tanpa bicara. Dia tidak menahan ibunya yang mengamuk, juga tidak mau membela Yu Zhao dengan kata-kata yang menenangkan. Dia membiarkan ibunya membuat keributan di depan umum. Dia paling pandai berpura-pura lemah untuk menarik simpati orang lain. Tapi saat benar-benar butuh bertahan bersama, dia hanya bersembunyi di belakang orang, menunggu orang lain menanggung semuanya untuknya. Meskipun dia sendiri yang merebut bunga terbang Chu Xiaoyao, seluruh kampung menganggap mereka pasangan yang sempurna. Namun pada akhirnya dia tetap tidak mau memilihnya dengan tegas. Dewi Bunga melihat semuanya dengan jelas. Chu Xiaoyao adalah orang yang diperebutkan. Yu Zhao, aku adalah orang yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki, teman masa kecil, dan tunanganku. Hanya dirimulah yang dengan mantap menangkapku yang sendirian tanpa dukungan. Siapa yang menjadi rebutan, siapa yang ditinggalkan, siapa yang menjadi tujuan yang dituju dengan rela, semuanya jelas. Peristiwa bunga terbang yang menggemparkan kota itu, upacara memilih suami sekarang hanya menjadi bahan obrolan kita para perempuan yang menganggur. Setelah beberapa waktu, tidak ada yang akan mengingatnya lagi, seperti daun-daun di pohon. Angin musim gugur bertiup, daun baru tumbuh tahun depan, cerita lama akan terlupakan dengan sendirinya. Jangan pikirkan orang-orang yang menjengkelkan, dan hal-hal yang menyebalkan itu lagi. Mereka terjebak dalam obsesi masing-masing, saling menghabiskan satu sama lain. Kita hanya perlu menjaga halaman kecil ini, menjaga satu sama lain, itu sudah cukup. Untungnya hari itu di panggung bunga terbang, kau tidak seperti yang lain, berpura-pura tidak melihat. Hari itu melihatmu sendirian di panggung bunga terbang, semua orang bergegas menuju Chu Xiaoyao, dalam hatiku hanya ada satu pikiran, tidak bisa membiarkanmu sembarangan diberikan kepada orang lain. Aku ingin menangkap bungamu, menangkap dirimu, dan tidak akan melepaskannya seumur hidup. Beberapa hari yang lalu pergi ke kota menjual teh musim semi, aku tidak sengaja bertemu kakakku. Dia menikahi gadis dari desa sebelah. Mereka berdua mengurus sepetak kecil kebun sayur. Hidupnya datar dan membosankan, tidak ada harapan sama sekali. Dia saat muda, hatinya penuh dengan Chu Xiaoyao. Sekarang, harapan itu benar-benar hancur. Bukan hanya hancur. Baru saja, saat para tetua keluarga ngobrol, mereka mengatakan yang sebenarnya. Kakakku dan Chu Xiaoyao memiliki hubungan darah. Niatnya untuk menikahi Chu Xiaoyao sejak awal memang tidak mungkin. Sekarang di luar, setiap kali ada yang menyebut upacara bunga terbang dulu, dia segera menghindar, tidak mau bicara sedikit pun. Dia sadar, dulu demi menyenangkan Chu Xiaoyao, bersama Li Xiang dan Yu Zhao, dia mengkhianati kepentinganku, hampir menghancurkan hidupku sepenuhnya. Dia menyembunyikan rasa bersalah yang dalam. Hanya saja tak mau menurunkan harga diri untuk menemuimu. Tak perlu memaksakan rekonsiliasi. Lepaskan sepenuhnya masa lalu, itulah pembebasan terbaik bagimu. Masuklah, pintunya tidak terkunci. Huan Yan, Duan Yanshu, akhir-akhir ini aku tak bisa tidur tenang siang malam. Setelah insiden Fei Huali itu, aku tak punya muka lagi untuk mendekati Chu Xiaoyao. Dulu kita berempat tumbuh bersama sejak kecil. Sekarang, aku sengaja menghindarinya di mana-mana. Lama-kelamaan hubungan kami benar-benar putus. Dulu aku, jelas-jelas berjanji, membantumu merebut bunga, tapi malah pergi melindungi Chu Xiaoyao. Sampai sekarang, aku masih penuh penyesalan. Dulu, aku sudah bilang dengan jelas, persahabatan lebih dari 20 tahun saat kalian semua berbondong-bondong berlari menuju panggung Fei Huachu. Xiaoyao benar-benar berakhir. Tak perlu sengaja mengirim teh sebagai permintaan maaf. Kedepannya kalau tidak sengaja bertemu di jalan, masing-masing jalan sendiri saja. Ikatan lebih dari 20 tahun sejak kecil kamu bilang putus ya putus begitu saja. Aku harus terus-terusan mengorbankan diriku baru bisa mempertahankan hubungan itu, tidak berarti sama sekali. Hari itu kalian semua menganggap pertunanganku dan sakit hatiku sebagai hal sepele yang tidak penting, seenaknya mengabaikan. Jangan biarkan orang yang tidak penting merusak suasana hatimu. Aku akan selalu menemanimu. Bagaimana kabar ayahku akhir-akhir ini? Beberapa hari lalu naik gunung merawat kebun teh melewati rumah keluargamu. Melihat dia sendirian menjaga rumah yang kosong melompong. Dia terus-menerus merindukan pujaan hati masa mudanya. Tante Chu beberapa kali datang ke rumah, ingin hidup bersama pasangan. Tante Chu menganggapnya terlalu miskin. Langsung menolak mentah-mentah. Sekarang kamu mewarisi semua kebun teh di lereng bukit milik ibumu. Dia bahkan tidak bisa memasukkan anak kandungnya ke dalam silsilah keluarga kemana-mana.
mengeluh, anak tidak berbakti, warga desa sudah bosan. Mendengarnya tak ada yang mau peduli padanya. Sepanjang hidupnya dia lebih memihak orang luar. Tidak pernah memperlakukan aku dan ibuku dengan baik. Sekarang sendirian. Itu semua hasil dari pilihannya sendiri selangkah demi selangkah. Mereka semua terjebak dalam obsesi menyiksa diri sendiri. Yu Zhao terperangkap dalam penyesalan karena kehilanganmu, Chu Xiaoyao terperangkap dalam kasih sayang yang tak bisa didapatkan, kakakmu Li Xiang, ayahmu. Semua terbelenggu oleh kepentingan pribadi masa lalu, hanya kita, yang berhasil melepaskan diri dari upacara Fei Hua yang konyol itu, menjaga ketenangan yang hanya milik kita. Masih ingat jalan Dewi Bunga itu? Semoga kita berjalan dari awal sampai akhir. Mulai sekarang takdir yang dianugerahkan Dewi Bunga hanya milik kita berdua. Baik ke depannya, perbukitan, kebun teh, lampion, dan 4 musim setiap pemandangan sepanjang waktu hanya akan kusaksikan bersamamu. Menikah dulu baru jatuh cinta atau anugerah Dewi Bunga, bisa menangkapmu saat semua orang meninggalkanmu adalah keberuntungan terbesarku seumur hidup. Itulah keberuntungan terbesarku dalam hidup ini.